Oke, teman-teman, selamat malam semua. Oke, 1.000 orang belum cukup ya teman-teman ya. Ada yang bilang, Pak ada rencana mau upgrade lagi Zoom. Oke teman-teman, Anda lihat tuh di sebelah layar kiri Anda ada live on Facebook. Anda bisa klik, nanti Anda juga bisa nonton di Facebook teman-teman. Itu dulu ya. Nah saya ada berita yang pengumuman sih, bukan berita sih. Teman-teman ada yang mau ngalah nggak? Soalnya dokter Susilo-nya nggak bisa masuk. Zoom-nya full. Nah, caranya ngalah, nanti Anda nonton live on Facebook. Anda klik aja ke situ, sama aja nonton di situ, teman-teman. Biar dokter Susilo-nya bisa masuk. Pak, upgrade Zoom sampai 2.000. Biar AFC bisa masuk rekor muri. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang ngalah ya. Soalnya dokter Susilo-nya suaranya kecil ya? Enggak kan? Halo, halo, halo. Suara saya kecil apa gede ya? Iya, kecil. Putus-putus. Suara Paniko bagus. Yang penting ada yang bagus sih. Udah jelas ya? Oke. Saya ngomongnya gedean aja deh. Gede ya? Oke. So, saya cek dulu dokter Susilo-nya udah bisa masuk belum? Belum bisa. Rame, ada dokter Buana, ada Aceh Timur, ada dokter Dinda, ada Cieni. Tunggu ya teman-teman ya, dokternya tidak bisa masuk. Malam. Ini kayak setiap ada yang ngalah, ada yang masuk ya. Saya harus mastiin dulu dokter kita masuk ya teman-teman ya. Sabar ya. Bikin private dulu. Oke. Ngalah dulu ya, saya bikin private dulu. Oke. Sekarang kita lagi menunggu dokter Susilo. Ada dokter Farida. Tunggu teman-teman ya. Oke, ada yang di Zoom, ada yang mau Anda bisa klik live on Facebook di sebelah kiri. Anda bisa nonton lewat Facebook, teman-teman. Sambil kita menunggu dokter Susilo bisa masuk. Ya, nggak ada suaranya karena saya belum ngomong, teman-teman. Saya lagi nunggu dokter Susilo masuk. Nggak ada dokter Susilo ya. Sekarang kita udah 989. Udah, nggak butuh ngalah sih. Sekarang kita lagi menunggu dokter Susilo masuk ya. Tunggu, saya hubungi dulu leader. Tunggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sambil nunggu saya akan bilang selamat malam buat teman-teman semua, leader-leader AFC di seluruh Indonesia. Biasanya nanti mantau sendiri deh. Saya dokter Susilo lagi kena musibah ya, rumahnya lagi bermasalah sama listrik sehingga susah loginnya. Tapi oke. Sambil nunggu kita ngobrol aja ya teman-teman ya. Buat teman-teman bisa nunggu, bisa nonton juga di Facebook. Saya mau ngucapin selamat malam buat seluruh leader, member dan AFC di seluruh Indonesia. Kali ini kita agak spesial karena
Biasanya setiap Rabu kita presentasi, tapi Rabu ini kita kayaknya home talk. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu yang lagi sedep. Tapi nggak apa-apa. Nah, oke, buat saya akan ngundang buat teman-teman, kan jarang ya, ada Pak Ernest, ada Pak Mike bersamaan. Halo Pak Ernest dan Pak Mike. Halo, semua apa kabar? Nah, ini Pak Ernest dan Pak Mike. Langsung kebanting ya saya, kalau biasa oleh LOP muka saya, langsung ada muka Pak Ernest, Pak Mike, langsung kebanting tuh. Suaranya tetap bagusan Niko. Umur doang Pak saya, Pak. Nah, oke teman-teman, mengenai sekarang mungkin kita sambil sambil ngobrol, sambil saya mantau gimana biar Dr. Susilo bisa masuk gitu ya, Pak Ernest dan Pak Mike ya. Oke. Itu ada 21 orang di waiting room tuh. Iya, saya lagi liatin namanya belum ada nama Dr. Susilo. So nggak apa-apa, dia lagi berusaha masuk karena pas rumahnya lagi bermasalah. It's okay. So Pak Ernest sama Pak Mike mungkin ini adalah tadi siang kan kita baru bikin surat klarifikasi, betul ya? Betul. Boleh nggak sih Pak Ernest sama Pak Mike mungkin lebih jelasin soal surat klarifikasi itu tentang AFC-nya sendiri, tentang kitanya sebenarnya gimana sih posisinya? Coba Mike duluan deh. Yang muda duluan, yang lebih tua ngalah. Ini ngomong muda. Baru mau bilang. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau bilang sesuatu dulu dikit ya. Sebelum kita mulai ke sana, saya mau bilang sesuatu dikit. Tadi ada yang share tidak apa tadi share? Jadi lupa. Oh, laut yang teduh tidak menghasilkan nelayan yang tangguh. Nah, jadi kayak gini biasalah teman-teman. Apa sih namanya? People love scandal gitu ya. Kalau kita lagi tenar, apapun yang kita lakukan salah dikit, orang semua langsung melihat gitu. Jadi berbahagialah kita yang saat ini sedang disorot, berarti kita sedang tenar gitu ya teman-teman ya. Menurut saya sih this is kita harus lihat ini. Tadi teman saya juga share love itu 4 letter ya, 4 huruf ya. Hate juga 4 huruf. Jadi apapun yang terjadi bisa ada 2 sisi. Kalau kita selalu lihat di hal yang negatif, kita akan terus ketemu yang negatif. Tapi kalau kita balik, kita lihat pasti ada yang positif juga. Dari semua ini pasti saya yakin pasti ada hal yang positif gitu teman-teman. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu takut, jangan terlalu this is the end atau apa. This is nothing teman-teman. Ini hanya cuman apa sih gelombang kecil aja ya. Kita pasti bisa laluin sama-sama. It's nothing teman-teman. Kita udah lewatin masa COVID yang gila, perkembangan besar-besar, dan kita bisa menjadi penjualan yang terbaik di tahun 2020 gitu. Semua bukan karena kehebatan kita, semua bukan karena kemampuan kami di manajemen, semua bukan kehebatan siapa-siapa, semua Tuhan yang bela. Saya cuma mau bilang seperti itu. Jadi masa sekarang ini jangan terlalu kita pusing kayak masalah gitu ya. Tapi people just love scandal gitu ya. Sedikit apalah yang terjadi, semua bahkan tadi ada yang bilang, Pak ini kita nggak ada BPOM ya. Sampai ke situ ya isunya. Ada yang menimbulkan penyakit, ada yang menyebabkan cancer, ada yang nggak ada BPOM, ada yang buatan Indonesia. Wah, jadi macam-macam gitu ya. People just love scandal gitu. Ya udah gitu ya dari saya, teman-teman tenang aja ya. Kalau kita tinggal tenang dan diam, disitulah nanti kekuatan kita muncul gitu. Ya itu dari saya openingnya gitu aja teman-teman. Jangan takut kayak gini mah kalau nggak ada begini nggak seru. Coba film dari awal jagonya menang terus mana seru itu. Pasti kan ada kalah-kalahnya dikit gitu ya. Ada goyang-goyang, ada kayak jatuh-jatuhnya. Baru dia bangkit lagi. Nah itulah yang the bestnya gitu. Waktu dia tergoyang, dia seakan-akan mau jatuh, lalu dia bangkit. Itu yang orang lebih tunggu dibanding menang terus nggak seru gitu ya. Oke, Mike, silakan Mike. Oke. Jadi benar, saya juga setuju apa kata Pak Ernest. Biar kita aja yang manajemen yang nggak tidur 2 hari ya. Yang lain tolong tidur nyenyak. Ya, yang pasti ini suara saya putus-putus ya? Enggak, bagus Mike. Bagus ya. Jadi yang pasti semoga semuanya bisa melihat
sudah melihat statement kita, keterangan dari kita. Yang pasti di situ kita seperti biasa AFC kita kenal ini bukan gelombang pertama yang kita hadapin gitu ya. Tapi kita kan selalu menghadapinya dengan spirit kita nih, value-nya AFC itu apa? Ya, value-nya AFC kita memang selalu tenang, kita selalu kita menghargai apapun yang diucapkan oleh teman-teman rekan-rekan para dokter. Gitu. Kami juga, kalaupun ada kesalahan dari member bukan dari keterangan resmi kami, itu simply miscommunication menurut kami, gitu. Dan kami sudah sebutkan itu. Yang pasti, yang teman-teman harus percaya, keluarga AFC harus percaya bahwa manajemen ini selama ini menjalankan kebijakan yang baik, gitu, yang benar. Kita tidak overclaim, kita tidak juga ada sedikit pun keinginan mencatut atau apapun itu nggak ada, gitu. Jadi semoga niat baik kita di sini semuanya dari manajemen maupun para leader, para member semuanya, semoga niat baik itu masih diterima di masyarakat gitu. Dan saya rasa ini justru makin semangat nih. Tadi sore kita justru makin sore malah makin semangat. Kita tahu, lama-lama kita sadar kalau ini batu loncatan gitu, stepping stone untuk kita semua di sini gitu sih. Kami bersyukur banget akhirnya malah banyak yang secara organik, banyak yang malah sharing testimoninya gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang memang kita skenariokan gitu loh, bahwa oh ini ternyata bermanfaat kepada teman-teman penderita autoimun, kita skenariokan seperti itu. Dan ternyata banyak yang speak up. Kita sangat bersyukur buat teman-teman. Kita percaya kita semakin solid di 2021 dan semakin maju bersama-sama. Gitu. Oke. Thank you Pak Ernest, Pak Mike. Saya juga nambahin sedikit doang. Kan ada beberapa Instagram yang memang di tag yang bersangkutan kan di-mention ya memang ya. Jadi ada kesannya member leader kita juga ikut menyalahkan. Saya mau bilang teman-teman, saya kenal sama leader tersebut, influencer itu. Jadi bukan dia juga forward beritanya dari upline-upline-nya teman-teman. Bahkan dia mungkin repost juga dari IG yang ada. Jadi saya mau mohon juga kita yang di dalam AFC juga bukan jadi saling serang. Karena dia juga menurut saya juga tidak mengetahui kan, gitu loh teman-teman. Dan saya tahu juga mereka udah minta maaf pribadi ke Prof. Iris, which is good. Karena saya selalu bilang, kalau orang salah minta maaf is okay juga. Sama kayak kita juga bertanggung jawab juga sama kayak begituan. Makanya teman-teman yang saya minta justru kita yang di AFC bukan saling menjatuhkan seperti itu loh gitu loh. Posisi dia hanya repost mungkin berita-berita yang di forward juga mungkin. So buat teman-teman nggak judging kayak begitu nggak terlalu baik, apalagi bukan momen ini mestinya kita bersatu gitu ya teman-teman ya, bukan kita malah saling cari gara-gara oknum atau kita lagi cari itu, enggak. Kita di company juga lagi cari jalan keluarnya terus. Saya, Pak Ernest, Pak Mike, beberapa hari ini cukup kita intens banget lagi cari terus. Kita lagi udah step 1, kita udah klarifikasi. Kita akan masih ada banyak kok stepnya teman-teman. Jadi percaya aja sama kita. Itu sih yang saya mau bilang. Tapi kita selalu mutusin teman-teman tidak dalam keadaan emosi. Itu yang saya belajar banyak sih, bahwa mutusin emosi itu selalu buruk. Jadi kita pelan-pelan, bukan kita nggak ada apa, diem aja, bukan. Kami semua lagi memikirkan semua langkah yang baik. Pada intinya kan kita lagi cari solusi. Gitu ya teman-teman ya. Sama satu lagi, boleh tambahin lagi nggak? Boleh dong. Jangan, kalau kita dibully sama kompetitor, saat ini kita jangan balas. Nggak usah dibalas. Karena tadi saya udah mulai melihat ada balas. Ada hina-hinaan produk. Jangan. Ya. Kalau bisa, kalau enggak ini cerita sedikit boleh lah ya. Kenapa sih latar belakangnya apa itu? Boleh nggak tuh kita cerita begitu ya? Kenapa kok bisa ini terjadi gitu ya? Sebenarnya ya kita itu again kita mau bilang bahwa autoimun itu kita semua tahu belum ada obatnya gitu ya, nomor 1.
dan produk kita tidak bisa menyembuhkan autoimun, bukan obat teman-teman. Tapi ya kita juga nggak ngerti banyak tentang autoimun gitu ya. Tapi begitu banyak orang, terutama teman saya loh, ini teman saya loh, dan banyak gitu ya member yang penderita autoimun menggunakan produk kita dan sangat terbantu. Nah, kita tuh di sini penasaran karena kita bukan expert loh teman-teman. Kita pengen tahu lebih lagi gimana sih, kenapa bisa seperti ini ya. Itu sih intinya awalnya gitu. Lalu kita pikir gimana caranya kalau kita membawa seorang expert datang gitu untuk melihat ada kandungan apa kira-kira yang bisa membantu. Again, nggak semuanya cocok loh teman-teman, nggak semua cocok. Ada yang tapi survivor banyak sekali ya, autoimmune survivor di AFC banyak sekali, dan kita tuh penasaran gitu loh, apa yang membuat cocok kira-kira seperti itu. Makanya kita waktu itu kita berusaha mencari seorang expert yang bisa membantu bersama-sama kita lakukan evidence based clinical trial atau studi tentang produk ini. Nah, waktu itu sempatlah kita ketemu ya, kita ketemu beliau itu, kita pikir dia salah satu expert, dia salah satu ini, kita mulai silaturahmi, kita mulai kenalan, dan hubungan kita dulu sempat baik banget gitu teman-teman. Ketemu dan kita sudah menjalin hubungan, dan yang kita akan lakukan itu memang waktu itu benar gitu loh. Kita sudah bikin grup untuk penelitian teman-teman ya. Cuman ya waktu itu mungkin kita cuma minta doain waktu itu gimana supaya semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Kita share ke beberapa leader kita. Mungkin ada satu yang terlalu bersemangat sehingga membuat cerita yang akhirnya rogue gitu ya, apa namanya, kabal gitu ya. Kabal itu dia pergi sendiri, dia cerita sendiri padahal nggak seizin manajemen gitu ya. Nah, waktu namanya beliau dicomot gitu, tanpa seizin perusahaan juga, tanpa seizin dia juga. Nah, itulah yang membuat reaktif hari ini, dan mungkin ada penekanan dari pihak lain, kita nggak tahu apa. Pokoknya akhirnya kerjasama ini tidak terjadi. Gitu. Tapi teman-teman, kita tahu, Anda harus tahu, AFC ini adalah buat orang-orang pilihan saja, teman-teman. Yang tidak terpilih itu nggak akan dikasih masuk ke dalam sini. I really believe that somehow. Mungkin teman-teman bingung apa sih maksudnya gitu. Cuman saya sangat percaya wadah ini Tuhan yang bentuk dan Tuhan yang pilih orang-orangnya untuk bisa masuk ke sini loh teman-teman. Ini sudah kurang apa lagi? Cuman day one kita mau tanda tangan kontrak nggak jadi gitu. It's just a sign bahwa ini memang bukan jalannya. Toh kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, dokter yang juga berkompeten di bidang ini. Nanti Niko yang mungkin cerita gimana bisa sampai ketemu dokter ini. Lalu akan ada, ternyata banyak juga dokter yang pro loh teman-teman ke kita gitu loh. Banyak sekali. Jadi jangan cuma satu kata-kata ahli lalu semuanya ditwist, lalu produk kita menjadi buruk, lalu kita ketakutan produk ini menyebabkan itu, cuman dari satu sumber gitu teman-teman. Nah, it's okay, kita menghargai sekali pendapat orang apapun, mau itu bagus, mau itu buruk, kami terima gitu. Karena memang kami pengen cari evidence base-nya apa gitu. Kami sedang mencari expert. Tapi waktu sekarang ya berarti bukan dia orangnya. Sekarang ada orang lain lagi, teman-teman. Percayalah Tuhan pasti bawa orang yang tepat untuk membawa kita maju gitu ya. Jadi jangan anggap ini sebagai masalah, teman-teman. Memang di luar sana kalau lihat komen-komen, waduh, semua MLM lain kayaknya komentar di situ ya. Wah, berpesta pora. Wah, iya ini berita yang sangat bagus sekali. Wah, dibaca MLM ini, MLM itu. Cuman it's okay, teman-teman. Bukan AFC bukan untuk semua orang. Kita nggak bisa. Produk kita nggak cukup loh, teman-teman. Saya mau bilang untuk 250 juta jiwa itu nggak cukup, teman-teman. Hanya orang pilihan aja. Kita aja sekarang barangnya udah inden hampir sebulan gitu ya. Kalau produknya jelek, nggak mungkin lah terjadi seperti itu, teman-teman. Repeat order yang luar biasa, dokter-dokter bergabung, lalu profesional terkenal bergabung semua gitu. Ya, jadi menurut saya jangan karena komentar satu orang lalu menjadikan produk ini sangat buruk gitu ya. Image seperti itu. Makanya malam hari ini kita bawa nih expert untuk bicara pandangan lain lah teman-teman gitu. Pandangan lain bagaimana? Cobalah kita lihat ya, Niko. Thank you Pak Ernest. Sama ini ya teman-teman ya. Satu kan tadi dari Pak Ernest, tolong jangan
dari Pak Mike sama Pak Ernest, tolong jangan serang-serang mereka yang nyerang, satu. Kedua juga tadi saya udah bilang ya, tolong member AFC kita sendiri pun jangan diserang. People do mistake menurut saya. Dia juga nggak ngerti kondisinya, cuma forward aja berita yang mungkin bagi dia udah valid atau apa gitu ya teman-teman ya. Karena saya juga udah dapat permintaan maafan mereka juga, mereka buat, soalnya kata-katanya memang nggak kebayang juga bisa bikin kata-kata gitu. Tapi ya udah, mereka juga udah kena hukumannya. So teman-teman nggak boleh dong kita di AFC ini saling menjatuhkan, apalagi kita di dalam AFC. Kedua, kalau boleh buat teman-teman juga tidak ikut menyerang-nyerang Prof Iris juga. Itu juga penting buat kami ya. Jadi mau statementnya beda pendapat sama kita, ya nggak apa-apa. Semua dokter punya pendapat kok, tapi please Anda nggak boleh serang-serang juga di sana. Udahlah, maksud saya selalu bilang, baru saya post, kadang kalau kita lihat-lihat hal negatif mulu, kita jadi fokusnya ke sana malah gitu. Jangan ya teman-teman ya, please jangan serang Prof Iris, jangan serang siapapun yang jelekin, ya udah nggak apa-apa. Mereka juga toh nggak ada ini juga tetap jelekin Anda juga. Dia juga sama aja. Nah, untuk menghemat waktu, ini ada sorry seorang... Nick, sebentar, tambahan sedikit aja. Satu lagi, tolong mungkin saran dari saya untuk tidak memposting lagi ya teman-teman ya berita-berita negatif di grup gitu. Misalnya contoh ini ada misalnya beritanya ditwist jadi begini, jadi begitu. Dari MLM lain juga mengeluarkan berita-berita apa diposting lagi, itu udahlah kita berhenti malam hari ini ya. Karena kita tahu kalau kita terus liatin itu, kita terus posting itu, kita terus kasih angin gitu teman-teman. Kita udah di AFC kita lupain aja, udah kita udah tahu itu terjadi, itu mendapat pendapat satu orang, kita melihat pendapat orang lain, coba dokter lain atau bagaimana. Nah, nggak usah terlalu fokus di situlah, udah lupain aja gitu, nggak usah di-share lagi teman-teman. Kita udah tahu kok di manajemen, udah nggak usah di-share lagi ke saya pribadi, nggak usah di-share lagi ke grup-grup gitu. Ya, sama itu aja nasihat dari saya, permintaan saya. Oke, tadi saya juga update nama lagi nih. Tadi saya ketemu juga dari pihak Anang juga, dia juga mau bantu speak up. Jadi banyak loh orang-orang yang kemarin yang autoimun itu lagi speak up, karena teman-teman udah tahu ya, kami di AFC tidak pernah sekalipun overclaim apapun. Nggak pernah bilang menyembuhkan apapun, sama sekali. Bahkan kami ada siaran ulang yang Dr. Luigi udah bilang bahwa autoimun yang nggak bisa sembuh. Nah, perkara ada yang terbantu, kami juga sangat happy. Nah, oke, saya nggak mau patahin lagi. Hari ini ada bintang tamu spesial kita, Dr. Susilo Rini. Saya akan panggil Dr. Susi ya, Dok ya. Ya. Halo, Dok. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Saya ada CV Dr. Susi. Saya izin buat kasih lihat dulu, teman-teman. Dr. CV adalah ahli patologi ya, Dok ya. Ya. Patologi itu adalah ilmu yang mempelajari asal-muasal penyakit. Betul nggak sih, Dok? Kalau saya salah. Betul. Betul ya, Dok ya. Dan sekarang lagi S3 di imunologi. Peminatan saya imunologi mukosa. Oke. Nah, ini teman-teman buat kenalan. Ya, ini buat kenalan. Nah, ini adalah education-nya Dr. Susi. Ini adalah jurnal-jurnalnya ya. Kongres di Istanbul, Turki, ada beberapa jurnal. Saya nanti share tentang tentang Susilo, tentang Dr. Susi, karena jurnalnya banyak banget. Soalnya waktunya mepet, karena saya tahu nih keadaan Dr. Susi katanya lagi balap-balapan ke sini karena kondisinya. So, Dr. Susi, boleh nggak sih ini santai aja teman-teman, karena jujur aja ini super dadakan. Saya sangat bersyukur ada Dr. Susi bisa ada di sini, karena beliau Sabtu nggak bisa, yang dimana hari seminar dokter, akhirnya kita majuin di hari Rabu. Nah, Dr. Susi, kita ala-ala ngobrol gini aja, Dok ya? Ya, santai aja. Ya, santai. Saya pedang sekarang. Dok, boleh nggak sih kalau saya nanya secara umum aja dulu. Menurut dokter, produk-produk AFC itu seperti apa sih, Dok? Apakah dokter konsumsi juga, atau menurut pandangan seorang dokter gitu kan? Di kami dokter banyak. Tapi Dr. Susilo nih baru kenalan sama kita di sini. Kita ini ada 1000 orang di Zoom, di Facebook juga kayaknya udah 1000 juga. Boleh nggak sih, Dok, saya nanya, menurut pandangan Dr. Susilo, pandangan AFC, pandangan tentang produk AFC itu seperti apa sih, Dok?
Jadi sebelumnya saya cerita dulu nih bagaimana saya kenal AFC ya. Jadi eh, sebelum saya kenal Dokter Hani, jadi kemarin saya kan kenalnya dari Dokter Hani masuk ke grup ya. Sebelum kenal dengan Dokter Hani itu saya sudah kenal dulu jauh sebelum pandemi ya. Kebetulan saya punya langganan sopir taksi yang suka cerita tentang FC itu. Nah, di lain sisi, saya dari tahun 2010 itu punya peminatan untuk meneliti stem cell, ya. Dan stem cell yang saya teliti itu terinspirasi dari budaya tradisional nenek moyang yang memanfaatkan tali pusat. Nah, kemudian saya pikir ya bahwa yang namanya tali pusat itu mempunyai stem cell yang dia bertahan hidup, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh melalui diminum ya, kan diminum itu ya. Kalau ajarannya kan direndam, lalu air rendaman dari tali pusat itu diminum. Nah, sebetulnya arah saya ingin meneliti sesuatu ya yang kalau tali pusat itu kan kesannya ini ya dia jaringan manusia gitu ya. Saya pengen nyari sesuatu dia bukan jaringan manusia, tapi dia punya karakteristik stem cell seperti tali pusat tadi dan bisa diminum. Dan ternyata saya baca-baca produknya AFC ini, sepertinya ini saya menemukannya di sini. Nah, kebetulan lagi saya itu tertarik dengan mempelajari tentang manusia sebagai ekosistem, di mana ternyata ekosistem manusia yang terbesar itu adalah berada di dalam usus kita. Nah, dan itu sebabnya mengapa seperti Bapak kedokteran modern ya, Hippocrates itu menyatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari usus sebetulnya. Nah, maka kalau demikian pengobatannya harus mentargetkan ke usus, ya kan gitu. Nah, yang bisa mentargetkan ke usus itu adalah makanan, ya kan? Makanya mengapa Hippocrates itu mengatakan jadikanlah makanan sebagai obatmu, ya kan? Nah, akan tetapi makanan di sini tentunya makanan yang sudah ibaratnya sudah harus mengalami proses sehingga dia mudah diserap. Karena pada masa sekarang khusus manusia itu banyak mengalami kerusakan ya, karena sekarang makanan manusia modern itu kan sudah banyak sekali zat aditifnya ya, ada pewarna, ada pengawet dan lain-lain. Otomatis diperlukan makanan yang bersifat fungsional ya, yang bisa memperbaiki usus ya, bisa membersihkan usus dan dia punya kemampuan juga memperbaiki ekosistem ya, karena di dalam usus kita itu ternyata ada lapisan-lapisannya, di mana lapisan yang pertama itu adalah lapisan mikrobiota. Nah, di AFC ini kan gabungan dari itu. Jadi ada nutrisi dari beberapa makanan ya kan, seperti anggur ya, kiwi, kemudian rumput laut ya, kemudian ada lagi nanas ya, dan juga menggunakan teknologi stem cell ya, teknologi stem cell yang memanfaatkan misalnya salah satu dari milk salmon milk dari ikan salmon jantan dan juga salmon ovari peptida gitu ya, selaput yang melapisi indung telur dari salmon yang betina. Nah, menarik sekali karena itu ibarat menggabungkan apa yang saya pelajari selama yang lalu gitu. Jadi menggabungkan apa ya. Nah, maka kemudian dalam masa pandemi ini ya, kita sangat membutuhkan zat-zat yang ada dalam seperti dalam kandungan usukusi misalnya ya. Usukusi itu mengandung misalnya resveratrol ya,
kemudian fukoidan ya, di mana itu merupakan satu antioksidan ya, kemudian juga mempunyai flavonoid yang dia punya mekanisme baik dia stimulan maupun dia bersifat imunoregulator. Nah, jadi pengaruh zat aktif dari makanan, makanan kita itu sebenarnya punya zat aktif. Misalnya dari buah anggur ya, anggur itu resveratrol. Nah, resveratrol itu adalah salah satu flavonoid yang berada dalam anggur dan dia punya kemampuan selain dia antioksidan, dia bersifat antiinflamasi, tapi di lain pihak dia juga bersifat imunostimulasi. Ditambah dengan adanya probiotik, di sini ada bakteri yang namanya Bifidobacterium longum ya, di mana kombinasi antara polifenol dengan bakteri tadi itu merupakan kombinasi yang luar biasa karena dia akan memicu sinyal-sinyal tubuh kita, terutama yang tadi berada di usus, dan itu pengaruhnya itu sampai ke sistemik ya. Kalau kita lihat usus ya, usus itu dijembreng begitu ya. Di usus itu ada area site. Induktif site itu seperti titik-titik akupunktur ya. Jadi titik akupunktur itu kan kalau ditusuk maka dia akan mengaktifkan daerah yang jauh ya secara sistemik. Nah, di dalam usus kita itu seperti itu. Ada daerah yang namanya M-cell. Nah, di mana M-cell ini adalah daerah yang sangat tepat untuk memaparkan zat aktif dari makanan, kemudian penanda-penanda bakteri misalnya, kemudian misalnya kalau dalam dunia vaksinasi ya vaksin intramukosa misalnya ya. Nah itu dengan kombinasi polifenol dan bakteri ini maka akan terjadi pengaktifan sistem imun. Pengaktifan sistem imun itu jangan hanya diartikan bahwa dia bersifat menstimulasi natural killer sebetulnya. Kalau dalam brosurnya, misalnya USI ya, itu kan disebutkan menyebabkan pengaktifan natural killer. Nah, sebetulnya kalau diteliti lagi, mungkin bukan hanya natural killer. Di sana ada yang namanya sel-sel yang meregulasi, yang bersifat menekan inflamasi yang berlebihan yang namanya T-regulator. Ya. Kemudian ada sel limfosit yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Nah, di sini pentingnya. Jadi melapisi dinding usus kita ini dengan lapisan antibodi, ya, lapisan antibodi, kemudian juga dengan lendir ya. Jadi kadang kita kalau di hari itu kan kita melihat BAB kita ada lendirnya. Sebetulnya lendir ini diproduksi untuk melindungi kita dari bakteri yang patogen. Nah, ada bukti bahwa seperti salmon ovaripeptida ini dia meningkatkan lapisan lendir pada usus kita, ya. Kemudian juga dia meningkatkan kerapatan dari dinding usus. Jadi salah satu yang menyebabkan autoimun adalah karena dinding usus yang renggang. Akibat dinding usus yang renggang ini, setiap kita makan sesuatu yang mengandung protein, ya, terutama misalnya protein dari susu atau gluten, ya. Nah itu gluten dan protein-protein ini akan masuk ke dalam usus, meresap ke dalam pembuluh darah sehingga dia akan memicu peradangan yang memicu autoimun. Pada orang-orang autoimun ini leaky gut namanya ya, kondisi usus yang dia dindingnya tidak rapat lagi itu namanya leaky gut. Nah itu harus kita rapatkan, Nah dan kandungan yang ada pada usu maupun suba, keduanya adalah kombinasi yang sangat tepat. Kita menderita autoimun, mengkonsumsi keduanya misalnya akan lebih baik. Walaupun memang kalau kita punya alergi terhadap ikan, nah itu kita harus hati-hati ya. Nah di sini penderita autoimun itu derajat penyakitnya itu berbeda-beda ya, dan juga ada faktor genetik yang mempengaruhi. Jadi
misalnya pada autoimun yang jenis inflammatory bowel disease ya, yaitu suatu penyakit autoimun yang menyerang usus besar yang berupa peradangan pada usus yang kronik yang menyebabkan gejala dan tanda berupa diare kronik. Nah, pada orang-orang seperti ini ada orang yang dia mengalami seperti itu karena faktor genetik di mana dia gagal mengenali bakteri baik itu sebagai temannya. Bakteri baik itu sebenarnya kan harus dianggap sebagai teman, tidak boleh kita lawan kan gitu. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan pengenalan terhadap bakteri baik ini tentunya kita harus sangat hati-hati memberikan ya, karena dia selain dia punya gangguan genetik, dia juga ususnya kemungkinan sudah rusak itu, sudah bolong-bolong ibaratnya ya, sudah bisa bukan hanya peptida dan gluten yang memicu, bahkan bakteri baik yang melapisi permukaan aja dia bisa mengenal. Maka pada orang-orang ini harus hati-hati. Nah, dan apa kok ada orang yang justru membaik autoimun setelah diberikan, karena tidak semua kandungan usu yang ditakutkan seperti yang diberitakan itu dia hanya bersifat mengaktifasi tadi. Jadi kandungan ini tuh sebetulnya lebih bersifat imunomodulasi namanya, menyesuaikan, menyeimbangkan istilahnya ya, menyeimbangkan, karena sebenarnya tubuh manusia itu diciptakan dalam keseimbangan ya, keseimbangan dalam sistem organnya ya, keseimbangan dalam sistem imunnya, keseimbangan dalam ekosistem mikrobiotanya. Jadi kalau diibaratkan tubuh manusia itu seperti bumi itu kan ada hutan, ada sawah, ada lautan, semuanya ada ekosistemnya. Nah, usus ini adalah ekosistem yang terbesar yang sangat mempengaruhi semua sistem organ kita. Ya, bahkan sampai dikatakan God is the second brain. Jadi, apapun yang dialami oleh usus, peradangan di usus bisa mengaruhi otak kita. Ya, maka sebetulnya ya kita harus menggunakan terapi-terapi yang mentargetkan usus. Nah, maka sebenarnya kebaikan dari produk-produk AFC itu di situ. Dan sekarang ini eranya pengobatan tuh ke arah sana. Jadi sebetulnya AFC ini kenapa mempunyai risiko untuk dibully atau digoyang oleh yang lainnya, karena dia menjawab problema-problema terutama di usus ya, yang akan mencegah terjadinya penyakit yang berawal dari usus ya. Penyakit yang berawal dari usus yang rusak ini banyak, bukan hanya infeksi ya, bahkan keganasan ya, kanker, kemudian penyakit metabolik ya, semuanya berasal dari usus ya. Maka kalau kita bisa menyelesaikan kerusakan pada usus ini, menyeimbangkan ekosistemnya, kemudian memperbaiki kerusakan dindingnya ya, kemudian memperbaiki sistem imun yang berada di sana ya, tentara-tentara tubuh kita di sana seimbang semua, maka diharapkan seluruh tubuh kita juga akan seimbang. Nah, itu. Jadi ada pertanyaan sampai di sini? Jelas sih, Dok. Ada pertanyaan? Aman, Dok. Gimana? Susah dipahami? Hah? Susah dipahami? Enggak. Oh, jadi Dok, rata-rata ya, jadi mereka pelaku autoimun pertama itu, kita harus memahami usus sebagai ekosistem. Ya. Ya nggak apa-apa, lanjut Dok, lanjut. Ya. Nah, dan produk kita ini bekerjanya di situ awalnya. Nah, jadi kita harus memahami misalnya, oh bagaimana sih kandungan dari anggur, kiwi ya, kemudian dari tomat ya, ekstrak tomat ya, fukoidan ya, fruity flow itu kan ekstrak dari tomat ya kan. Nah, bagaimana kandungan-kandungan aktif itu bekerja itu bakteri Bifidobacterium longum ya kan, salah satu jenis bakteri laktik asid namanya ya.
Kemudian yang subah itu dia mengandung bakteri-bakteri dari yogurt. Karena kandungannya ada yogurt ya, Ada, Dok. yang subah. Ya. Nah, jadi sebetulnya dengan paham tidak? Paham ya? Agak keputus. Agak keputus, Dok. Boleh nggak tadi Agak diulang? keputus. Ya, 1 menitnya yang sebelum yang tadi. Oh ya, jadi yang terpenting sekarang kita belajar bagaimana zat aktif pada makanan, ya kan, bersama dengan bakteri, ya, bersama dengan peptida salmon ini saling bersinergi, dia mempengaruhi usus kita, ya, pengaruhi usus dulu. Bagaimana pengaruhnya ke sistem yang lain, ya. Jadi kita harus memahami bahwa usus ini punya keterkaitan dengan sistem tubuh yang lain. Ya, dia punya keterkaitan dengan paru-paru, dia punya keterkaitan dengan jantung, ya. Maka kalau kita pelajari misalnya penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, itu rata-rata kerusakannya adalah dimulai dari kerusakan usus, ya. Di mana di sana bakteri berubah ekosistemnya, terutama kekurangan bakteri yang dalam laktik asid itu, ya. Otomatis solusinya adalah memberi bakteri yang dia bersifat baik. Di laktik asid itu bakteri yang baik, ya. Dan banyak penelitian tentang bakteri laktik asid ini terhadap infeksi, misalnya infeksi flu, ya. Bagaimana dia bisa bersifat antivirus, ya. Dia mengeluarkan yang namanya plantasirin namanya, ya. Plantasirin di mana dia bisa memblok reseptor terhadap virus, ya. Bahkan COVID-19 ini reseptornya itu bisa diblok oleh yang namanya plantasirin itu, ya gitu. Maka dalam mengatasi pandemi ini kita harapkan produk-produk ini juga berperan aktif, terutama pada orang-orang yang sudah mengalami leaky gut. Nah, kandungan dari usukusi misalnya, ya, itu kandungannya dia punya efek regenerasi baik dari viskolagennya, ya, kemudian dari kandungan salmon, ya. Salmon itu kan kandungannya selain ada omega 3 juga, ya. Jadi dia juga punya mungkin mekanisme transfer gen yang dia bagi tubuh kita. Nah, jadi sebetulnya dari makanan kita, kenapa kok sampai ada quote yang mengatakan "do what you eat"? Do what you eat itu artinya makanan itu benar-benar mempengaruhi sampai ke perilaku kita, ya kan? Bagaimana makanan kok bisa mempengaruhi perilaku? Ya karena dia mempengaruhi baik itu gen kita maupun epigenetik namanya. Epigenetik itu adalah di luar gen, ya, microenvironment di luar gen yang mempengaruhi gen, ya. Itu jadi dengan itu termasuk microenvironment, ya. Kalau ada radang kronik bisa mencetuskan banyak sekali, ya, bukan hanya penyakit infeksi, ya, bukan hanya penyakit autoimun, tapi juga penyakit kanker, ya. Maka sebetulnya AFC ini adalah memfungsikan makanan sebagai obat. AFC ini produknya seperti itu, dan ilmunya sekarang ini berkembangnya ke arah itu, karena sekarang ada yang namanya genomik, di mana ilmu itu mempelajari bagaimana komponen nutrisi kita itu mempengaruhi sampai ke tingkat genomik, ya, tingkat genomik. Genomik itu adalah seluruh gen manusia, bayangkan. Ya. Dan kalau kita bicara teknologi nano, ya, yang kita gunakan sekarang ini adalah teknologi nano, dan teknologi nano itu dia mempunyai kemampuan menembus sel lebih cepat, ya, sel lebih cepat sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi, gitu, ya, sehingga zat aktif yang ada dalam serbu granula yang ada pada produk ini dia akan cepat masuk ke dalam sel. Jadi bagus sekali, makanya saya kebetulan termasuk orang yang sangat hati-hati memilih produk. Apalagi saya sendiri adalah lupus, ya, saya punya
penyakit SLE ya. Kebetulan 2014 saya diagnosis menderita. Beberapa kali saya mengalami flare. Yang terakhir ini saya mengenal usukusi ya, karena saya mencoba menggunakannya baru 1 box ya. Kebetulan pada saat itu kaki saya bengkak, kemudian muka saya bengkak, dan saya merasa ini sudah ada kebocoran protein ya, jadi sudah ada proteinuri ya. Akhirnya saya minum itu 1 box, alhamdulillah baru habis berapa ya itu ya, pokoknya 1 minggu saya konsumsi dengan dosis 2 kali 1, jadi pagi sama ya, itu alhamdulillah bengkaknya hilang. Jadi saya sebetulnya sangat hati-hati karena beberapa suplemen sempat saya coba justru menimbulkan efek yang tidak baik ya, karena saya merasakan justru flare ya. Nah, maka ketika saya mencoba AFD karena kandungannya saya aman buat saya, akhirnya saya minum USU ya, saya minum hanya USU. Ya alhamdulillah dalam jangka waktu hampir 2 minggu lah itu bisa sembuh. Nah, mungkin kita bisa sharing saja nih. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau tanya. Jadi gini dok, saya ambil kesimpulannya dok ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk autoimun nggak ada masalah untuk konsumsi produk kita dong. Nggak ada masalah, ini kan hanya makanan. Dan, makanan yang dalam usukusi misalnya, itu kan buah-buahan ya, buah-buahan, dan kandungannya flavonoidnya itu kan ada resveratrol, quercetin, ya camferol, fucoidan, kemudian ada lagi apa, glutathione ya. Semuanya efeknya dia bersifat imunomodulasi. Imunomodulasi itu artinya begini. Kalau ini dimakan oleh orang yang sistem imunnya berlebihan, maka dia akan menekan sistem imun yang berlebihan. Tapi kalau ini dimakan oleh orang yang sistem imunnya lemah, maka akan menaikkan sistem imun. Jadi ini prinsip kerja dari makanan gitu loh. Berbeda dengan obat yang hanya diambil zat aktifnya. Kan yang kita ambil ini bukan zat aktif dari anggur, ya kan? Ini kan ekstrak kasar dari anggur, ya. Kemudian kiwi, ya. Ada apalagi nanas ya. Dan juga ada kandungan dari salmon, ya. Nah, walaupun pada orang-orang tertentu yang alergi, ya, mungkin kita harus cek dulu nih, dia alergi nggak sama salmon, ya. Tapi setahu saya ada penelitian nih yang membandingkan, ya. Jadi salmon ini luar biasa. Jadi sekarang ini sudah mulai salmon ini digunakan untuk kultur sel, bahkan untuk menumbuhkan organ manusia yang digunakan untuk transplantasi organ. Nah, ada peneliti yang membandingkan ini antara gelatin dari salmon, yang dipakai adalah gelatin salmon. Gelatin salmon dibandingkan dengan gelatin babi, dibandingkan dengan gelatin domba gitu ya, dibandingkan dengan gelatin sapi. Ternyata yang paling rendah tidak menimbulkan alergi atau penolakan adalah salmon. Ya, berarti sebetulnya salmon adalah kalau dibanding babi yang katanya tingkat kesamaan DNA-nya dengan manusia itu sangat tinggi gitu ya, hampir 90% mirip ya DNA kita dengan babi. Ternyata salmon ini lebih mudah, tidak menimbulkan rejection gitu. Jadi akhirnya oleh para ilmuwan ini mereka menumbuhkan organ untuk ditransplantasikan pada manusia pada kolagen pada gelatin dari salmon. Jadi sangat rendah kemungkinan untuk menyebabkan alergi, apalagi kalau kita makan. Beda dengan diinjeksikan. Kalau injeksi itu walaupun dia makanan yang aman pun kalau diinjeksikan kemungkinan untuk ditolak oleh sel imun kita itu besar ya, bisa menimbulkan reaksi alergi atau reaksi shock ya, bahkan shock anafilaktik ya. Nah, kalau ini makan yang namanya sistem usus kita itu dia cenderung lebih toleran, mudah menerima
makanan ya, asal tidak ada kebocoran. Nah, kehati-hatian kita adalah pada orang yang diketahui punya pada usus yang sudah sangat kronik ya, makanya ketika kita memberikan ini kita harus tanya dulu nih sama orang itu bagaimana apa dia punya keluhan atau tidak pada ususnya ya, lambungnya, kemudian AB-nya bagaimana, karena sebenarnya untuk mengetahui kesehatan dari usus itu kita tanya bentuk dari fesesnya ya, bentuk dari tinjanya, apakah dia seperti sosis misalnya ya, atau dia seperti apa ya, coklat yang apa ya, coklat yang padat terus dia ada apa itu namanya coklat apa ya, makanan itu seperti apa namanya, enggak, coklat yang ada wafernya itu loh, bukan yang Beng-beng bukan coklat, beng-beng beng-beng ya. Di beng-beng beng makannya. nah feses yang seperti beng-beng itu menunjukkan ada sesuatu pada usus yang salah gitu. Lalu feses yang terlalu cair itu juga menunjukkan dia ada peradangan usus. Maka hati-hati kalau kita mau memberikan nih ursu atau subah pada orang-orang ini, harus pelan-pelan dosisnya. Jadi agar dia ditoleransi, seharusnya dosis itu diawali dari pelan-pelan. Sama kayak kita melakukan terapi alergi. Jadi supaya kita nggak alergi, kalau kita masuk ke klinik-klinik alergi, alergen yang membuat kita alergi itu diberikan kita pelan-pelan berkali-kali ya, dengan dosis yang paling rendah disontekkan pelan-pelan gitu ke kulit. Lama-lama kita nggak akan alergi. Nah, kalau mau mencoba pada orang seperti ini, triknya seperti itu. Dosisnya kecil, berulang kali supaya tidak ada reaksi alergi. Ya, jadi memang pada orang tertentu yang sudah bocor ususnya berat, bisa dia itu alergi terhadap salmon. Kita sebaiknya begitu caranya gitu. Jadi dosis kecil tapi terus gitu ya, karena dengan begitu akhirnya dia akan dinetralkan ya, akan ditoleransi istilahnya. Iya. Ada pertanyaan? Dok, saya mau nanya satu, boleh nggak? Nanya satu. Boleh. Ada yang kemarin kayak suatu media yang bilang, wah hati-hati minum produk ini bisa menimbulkan autoimun baru. Itu yang pernyataan yang kadang-kadang membuat saya wah sedih ya. Itu dan penasaran gimana sih baru itu maksudnya apa? Nggak tahu. Jadi ada satu media yang menyatakan bahwa hati-hati minum produk ini karena akan menimbulkan autoimun baru gitu. Kita juga apa ya? Sedih sekaligus penasaran apa sih maksudnya ini gitu. Iya. Jadi begini. Kan ini kita minum nih, ya kan? Kita minum itu otomatis akan masuk ke lambung lalu usus. Di usus itu kalau ususnya baik-baik saja, makanan ini itu dia akan mengalami metabolisme, ya kan? Metabolisme kemudian diserap darah itu juga pelan-pelan ya. Nah, apalagi kalau ada bakteri ini kan kita ada probiotiknya ini. Usus itu ada bakteri Bifidobacterium longum dan satu lagi Bifidobacterium yang pokoknya dua bakteri kalau saya. Nah, kedua-duanya adalah laktik. Nah, laktik asid biasa digunakan untuk terapi orang-orang yang alergi seperti asma, kemudian autoimun ya, juga kanker ya. Bahkan infeksi tadi saya ceritakan. Sekarang ini untuk COVID ya, bahkan dikembangkan untuk vaksin. Jadi vaksin COVID itu ada yang digunakan adalah bakteri Bifidobacterium longum ya, yang dimodifikasi gennya, diberi DNA dari virus. Jadi ini produk dari Kanada. Sekarang baru jenis fase 2 di Australia. Nah, artinya sebetulnya Bifidobacterium longum
ini kenapa jadi vaksin? Salah satunya adalah karena dia bermanfaat untuk mencegah efek samping vaksin yang ditakutkan oleh pembuat vaksin, baik itu pada masa SARS-CoV-1, MERS-CoV, dan sekarang. Ya, mengapa mereka pilih teknologi probiotik? Karena ini akan mengerem ya inflamasi COVID ini. Jadi COVID ini kan yang berat itu karena hiperinflamasi namanya, peradangan yang berlebihan ya. Salah satunya karena kebocoran usus. Nah, dari hasil otopsi di Wuhan ya, itu kebanyakan orang yang meninggal itu adalah orang yang ususnya sudah rusak dengan perubahan ekosistem, kekurangan bakteri Lactobacillus salah satunya. Nah, makanya solusinya kalau di Wuhan mereka bikin protokol ya, buku-buku petunjuk yang ada di Wuhan yang dikarang oleh ahli dari Zhejiang, mereka menggunakan probiotik untuk terapinya. Bahkan mereka juga menganjurkan makanan sebagai terapi ya. Makanya penting nanti kalau kita memberikan ini perubahan diet makanan dari orang yang kita beri itu menjadi makanan yang baik ya untuk bakteri, tumbuhan bakteri, karena bakteri ini tidak akan bekerja kalau makanannya jelek. Sama juga zat aktif ini tidak akan bekerja kalau makanan orang itu jelek ya. Maka ditanya dulu, kamu pola makannya bagaimana ya. Kalau kamu mau bilang setelah makan usu kamu kok jadi kambuh, bentar, ada faktor lain, pola makannya, pola hidupnya dia, ya kan, faktor genetik mungkin, ya kan. Jadi harus dilihat semua faktor itu. Nggak bisa kita menuduh mengkambing hitamkan usu kalau ternyata dia banyak faktor perancu yang lainnya. Jadi dalam dunia penelitian kalau kita mau mengatakan ini sebagai faktor penyebab, tidak semudah itu, ya harus diteliti. Apakah bukan karena faktor genetik? Apakah bukan karena faktor pola makannya dia? Apakah bukan karena faktor pola hidupnya dia? Ya, rata-rata orang kalau sudah makan suplemen, sesuatu yang dianggap manjur begitu ya, maka dia pola makannya hancur. Dia makan sembarangan seenaknya dia, pola hidupnya juga sembarangan seenaknya, gitu kan. Padahal mungkin secara faktor genetik di keluarganya banyak sekali kemungkinan dia punya faktor genetik yang menyebabkan dia lebih rentan untuk penyakit-penyakit autoimun gitu. Jadi untuk menjawab itu sebetulnya itu. Jadi sebentar, kalau kamu mau bilang ini menyebabkan autoimun, banyak faktor lain yang mempengaruhi, banyak yang juga bisa menyebabkan, mencetuskan ya. Bagaimana dengan faktor genetiknya, faktor lingkungannya, faktor pola makan, pola hidupnya gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar bilang ini kan mengandung ketidak ikan gitu. Ketidak ikan kan bisa men-trigger alergi, autoimun, nggak bisa ya. Harus ada buktinya ya, karena justru bukti yang ada sekarang salmon ini proteinnya lebih bisa diterima daripada babi gitu ya. Jadi mengapa akhirnya sekarang yang namanya babi itu mau diganti dengan salmon gitu ya. Gitu. Jadi karena walaupun babi itu mempunyai kemiripan dengan manusia 90%, tapi kenyataannya kalau manusia ditransplantasi sesuatu yang mengandung babi bisa menyebabkan alergi, bisa menyebabkan penolakan organ. Nah, kenyataannya salmon ini sekarang buktinya justru dia lebih baik dari babi. Paham ya? Jadi kalau dia mau bilang misalnya salmonnya ini yang bermasalah gitu ya, salmon ini yang akan menyebabkan jadi kita ini aja harus pintar, kita mana sih yang kamu bilang ini penyebab autoimun dari sekian ini, kan nggak mungkin semuanya kan gitu kan. Kamu bilang misalnya Resveratrol ini dia kan flavonoid itu dia selalu bekerja tadi, dia punya kemungkinan dia pada orang yang bersifat sistem imun berlebihan dia akan menekan, kemudian kalau pada orang yang alergi dia akan justru menekan, kemudian pada orang yang sistem imunnya lemah dia akan meningkatkan gitu loh. Jadi semua flavonoid
ternyata begitu, dan flavonoid itu bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Jadi kalau kamu menuduh apa yang kami buat ini yang menyebabkan, yang mana yang menyebabkan, buktinya mana gitu. Harus ditanya gitu. Oke. Jadi Enggak, harus soalnya berani. ya soalnya teman-teman juga untuk sebuah klaim tertentu memang perlu pembuktian juga secara klinis. Ya, Gitu. Makanya kami ya juga benar. lagi mau riset juga sama dokter-dokter, termasuk semua dokter-dokter di IFC, bahwa kita justru mau mengajak untuk kita riset bareng di Indonesianya biar terbit juga, bukan dari Jepangnya aja. Justru itu yang kita cari selama ini ya. Betul nggak sih? Iya, benar. Nah, Jadi memang mudah-mudahan kita nggak boleh overclaim, ya, tapi kita bisa menjawab sebentar. Apa? Kalau kita dituduh seperti ini, ya, mana yang kamu tuduh, kan kita hanya meminta penjelasan dia, ya. Sedangkan misalnya memang kalau misalnya kita dianggap punya bukti yang spesifik bahwa formula kita ini tidak menyebabkan itu, dari penelitian terdahulu, ya kan, ini kan kandungannya hampir sama nih, gitu kan. Dan ini kan kandungan dari makanan semuanya. Ya, kita setiap hari makan ikan salmon, ya kan, tapi juga kalau kita nggak punya alergi, kita juga nggak ini, ya, nggak akan menimbulkan gatal atau radang kan gitu. Nah, kalau misalnya nih, salmon ini justru ada penelitian yang membuktikan itu tadi, maka kita harus punya pengetahuan tentang penelitian tadi. Jadi kita berbekal penelitian terdahulu yang walaupun bukan produk kita yang kita teliti, dengan melihat produk yang terdahulu seperti itu, harapannya kan begitu. Kita di akhir akan membuat kesimpulan supaya mereka percaya pada kita, begini caranya. Jadi ya walaupun ini belum terbukti formula kami ada penelitian spesifik ke arah sana, penelitian terdahulu kan sudah ada nih, gitu ya. Dan ke depan mungkin kita akan melakukan penelitian yang lebih lanjut, tapi sebagai produk yang berupa makanan, ya kan, dan seperti kita tahu bahwa makanan pun itu kalau bisa diserap dengan baik, ya, kemudian tubuh kita menerima, itu bahkan yang namanya bapak kedokteran itu mengatakan makanan itu adalah obat, gitu. Jadi kita membawa nama pegasan bahwa apa yang kita katakan itu ada saat ilmiahnya. Agak putus-putus ya. Jadi iya, karena di sini tadi mati lampu. Ini jadi jelas sinyal sekarang. saya udah jelas. Ya. Nggak ada. Jadi gini teman-teman ya, hari ini kita lebih bahas soal utsukushi yang dimana teman-teman soal autoimun itu lebih perhatikan. Nanti kami juga janji, kan ini semua pada request bahwa bawa Dr. Susilo ini untuk seminar beneran ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini lagi bahas dulu yang di depannya teman-teman. Nanti saya akan janji akan bawa Dr. Susilo ini, bahkan kami juga mau explore lebih dalam lagi untuk bikin penelitian soal produk ini. Gitu loh teman-teman, karena kayak lihat CV-nya dokter ini kayaknya udah putus ya. Soalnya waktu kami juga lihat CV dari dokter Saya dengerin. Oh iya, kasih dok. Jadi ada dapat award dan saya lihat ada belasan jurnal yang dokter juga udah buat gitu loh. Jadi kita Wah dok, kalau misalnya dokter bisa ikut bantu kami untuk mengadakan jurnal, karena memang itu rencana awal kita Nick ya, kita sedang mencari seorang expert di bidang ini untuk melakukan penelitian evidence based gitu. Kita akan support dengan produk, ya kita pengen kerjasama gitu Nick ya, mencari seorang ahli yang bisa. Wah ini kayaknya keren nih. agar produk ini walaupun dari Jepang tapi penelitiannya juga lahir dari Indonesia. Itu sih yang
Karena teman-teman juga harus tahu saya dukung. Ya, saya sangat mendukung sekali ya. Jadi ini produk yang sangat bagus dan ke depan semua terarahnya ke sana. Jadi semuanya akan mentargetkan usus ya, karena ilmu tentang manusia sebagai ekosistem ini sekarang baru ibaratnya baru benar-benar trending sekali. Bahkan sampai dalam hal vaksin saja yang digunakan adalah vaksin yang mentargetkan usus gitu ya. Maka ke depan kita harus memperkuat basic ilmu kita sehingga produk ini itu bisa diterima baik di kalangan masyarakat maupun kalangan medis ya, karena ini produk yang sangat bagus ya. Dan yang jelas kenapa saya pilih, karena dia bisa menjadi solusi dari sesuatu yang mungkin kalau untuk umat Islam itu dianggap tidak halal gitu ya, dianggap subhat istilahnya ya. Jadi ya itu dalam dunia kedokteran itu salmon ini sekarang ini baru jadi trending topiknya, terutama dalam dunia regeneratif medicine ya. Bahkan transplantasi organ itu sekarang kan organ manusia itu bisa ditumbuhkan di laboratorium ya. Kalau dahulu digunakan gelatin dari medianya itu gelatin dari babi, sekarang salmon tuh yang dipilih karena gelatin dari salmon tuh gelatin babi ya. Jadi jangan takut ya, kita nggak akan kalah bersaing ya. Dan yakin saja bahwa produk ini akan diterima oleh banyak ahli ya, banyak ahli. Kalau kita based on ya, kita harus based on, maka penting di sini kita membekali diri ya, kita continue belajar bersama tentang bagaimana satu makanan itu bisa mempengaruhi secara tubuh manusia. Nah itu ya, kan sebenarnya ini makanan ya. Kalau ada yang bilang ini makanan, ini bukan suplemen, makanan itu kata Hippocrates ya, makanan itu bisa jadi obat. Yang bilang siapa? Hippocrates. Hippocrates itu siapa? Hippocrates itu adalah bapak kedokteran modern. Masa nggak percaya sama bapaknya sendiri kan gitu? Ya enggak? Nah, jadi kita mengambil quote-quote atau pernyataan-pernyataan dari para ahli yang sudah melegenda ya. Melegenda itu artinya kan udah nggak hidup lagi kan ya. Dan dia diakui keahliannya, bahkan menjadi founder ya, bapak dari ilmu kedokteran kan gitu. Jadi, kalau saya bukan hanya Hippocrates yang bicara seperti ini, karena dalam agama Islam Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak mengajar tentang bagaimana makanan itu bisa menjadi obat ya itu. Jadi harus yakin, harus percaya ya. Mungkin dalam Bible pun demikian, seperti Isa Al-Masih mungkin juga menyebutkan tentang bagaimana makanan menjadi obat gitu ya. Jadi nggak ada masalah soal semangat ya semuanya. Dok, halo. Ya. Jadi nggak ada masalah ya dok. Ya, halo. Ya, jadi nggak ada masalah soal klaim bahwa Subakasi dan Otsukushi kan diklarifikasi sebagai makanan. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya dengan makanan. Iya, nggak ada masalah. Tapi ya, di Jepang sendiri sedang mendirikan research facility senilai 143 miliar. Itu kita waktu itu di awal tahun 2020 nih ya. Presiden menuliskan itu ya, sedang dibangun. Karena mereka akan meneliti makanan itu suatu saat bisa menggantikan obat. Dan tahu nggak teman-teman, kenapa mereka mau mendirikan fasilitas research ini? Itu karena orang Indonesia loh teman-teman. Karena testimoni, kita kan perusahaan yang diawasi oleh AFC. Kita nggak bisa sembarangan klaim ini itu. Tapi setiap testimoni kita bisa report ke Jepang. Ini ada begini, ada begini. Mereka sendiri bingung gitu. Wow, bisa seperti ini ya. Beberapa di luar paten gitu. Sehingga mereka penasaran. Dan memang dasarnya para peneliti, mereka penasaran sekali. Wah, ternyata kayaknya makanan kesehatan ini adalah future daripada obat. Jadi bukan lagi chemical ya. Jadi mereka mendirikan
mendirikan research facility ini karena testimoni-testimoni orang Indonesia gitu. Dan ini Iya, pas banget benar. yang Dokter Susi bilang barusan. Iya. Jadi ini namanya ilmunya adalah nutrigenomik. Nutrigenomik ya, bagaimana makanan mempengaruhi gen. Nah, ini tuh sekarang terutama di Eropa, kemudian di Jepang tadi ya, Australia itu arahnya ke sana, Kanada, beberapa center di Amerika. Jadi semua sekarang arahnya ke sana semua. Harus yakin kita. Kita bisa mengubah testimoni itu menjadi benar. Nah, dengan setiap kali kita memberikan edukasi ya, kita minta dari awal catatan rekaman medik mereka ya, bagaimana keluhannya, kemudian secara periodik kita follow up. Nah, testimoni-testimoni ini kita kumpulkan, itu bisa menjadi case series yang bisa dilakukan secara ilmiah dalam jurnal. Jadi tidak selalu harus penelitian yang enggak ya, dimulai dari case series, kemudian bisa kita lakukan penelitian yang lebih baik lagi. Walaupun ada baiknya step by step, seperti misalnya ya pada hewan dulu, hewan coba dulu ya. Kalau itu sudah selesai, baru ke manusia kalau terbukti aman. Ya. Nah, step by step ini bisa kita bersama-sama wujudkan dari mulai testimoni yang kita kumpulkan sebagai case report ya, Makanya nanti kalau bisa seperti ini membuat semacam medis ya, medis yang sama-sama lah semua gitu ya. Jadi setiap kali ada member baru yang menderita penyakit tertentu, mengkonsumsi itu dicatat ya dari awal bagaimana keluhannya, hasilnya ya, kalau perlu ada hasil laboratnya kan, kalau misalnya SLE gitu ya, bagaimana kadar DSDNA-nya ya. Kemudian kalau ada misalnya gangguan ginjal, bagaimana urin kreatininnya ya. Kalau dia DM misalnya gula darahnya begitu. Jadi dengan begitu nanti kita bisa melaporkan secara ilmiah ya. Oke, dok. Ya. Kan dokter termasuk ahli patologi di mana ilmu yang mempelajari sumber dari penyakit. Nah, tadi saya mau juga tahu juga sebagai orang awam, sebenarnya autoimun itu, dok, sebenarnya apa sih yang bikin dia bisa kena autoimun? Maksudnya, kenapa ada orang yang bisa, ada banyak orang yang autoimun? Maksudnya berasal dari mana sih, dok? Karena dokter kan ahli patologi, pasti mengetahui dari mana sih asal mereka bisa kena autoimun. Karena kadang saya Google nggak ada referensinya gitu loh, dok. Iya, banyak sebetulnya. Jadi saya bilang tadi manusia itu diciptakan dalam keseimbangan ya. Keseimbangan ekosistem, karena kita sebenarnya ekosistem mikrobiota, tubuh kita ini disusun oleh triliunan bakteri ya, triliunan virus yang belum semuanya bisa dibedakan. Nah, terbatasnya akal kita. Nah, tubuh kita terdiri atas sel-sel pertahanan tubuh ya, selain sel-sel yang lain ya. Sel-sel pertahanan tubuh ini harus seimbang. Jadi ada sel yang fungsi mengaktifkan sistem imun untuk melawan bakteri patogen, melawan virus yang menyebabkan agen-agen menyebabkan infeksi. Di lain sisi, yang namanya sistem imun yang seimbang ini kenali mikroba baik, bakteri-bakteri baik, virus yang baik. Virus itu juga ada yang baik ya, virus yang baik, parasit yang baik kan gitu. Nah, juga mengenali diri kita sebagai diri kita sendiri ya. Nah, pada orang-orang Halo, putus. yang sudah punya kelainan genetik, jadi sudah punya kelainan untuk bakteri baik itu sebagai apa? Halo.
Dok, kayaknya putus deh. Halo. Ya, kayaknya putus beneran deh Dokter Susilo-nya. So, teman-teman, saya tahu ada pertanyaan soal IGF-1 dan lain-lain. Itu next ya, teman-teman. Bukan apa, karena kita waktu itu fokusnya autoimun waktu datengin dokter ke sini. Ini kalau nyambung saya tanyain sih. Kalau Dokter Susilo-nya hadir. Dok, oke. Terus soal patent expired, nah itu juga isu ya. Nggak, saya bisa jawab gini teman-teman, patent expired. Jadi paten itu memang ada masa kadaluarsanya. Itu udah pasti ya, teman-teman bisa Google ya. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa 20 tahun. Jadi semua ada masa expirednya. Apalagi di Google Patent, di mana kita harus bayar beberapa fee untuk Google Patent itunya tetap nyala. Jadi ada yang itu bayar fee related biasanya gitu. Nah, cuma saya selalu edukasi buat teman-teman gini, kenapa sih nggak, ada member saya ngomong gini, kenapa sih nggak diperpanjang aja Pak? Karena kita kan pertama teman-teman buat ngurus begituan, satu dengan biaya dan cukup ribet, sedangkan kita kan selalu ada mau next produk ya, new Utsukushi baru, new Subarasi yang baru, kayak SOP 100 ke Subarasi. So, dengan pertimbangan hal tertentu itu yang bikin kita pilih tidak memperpanjang. Lagian bagi kita juga, contoh udah diklaim bisa naikin rasa hati kasih sayang. Udah tuh expired, apakah nggak bisa naikin kasih sayang lagi? Itu aja sih pertanyaannya. Soalnya kadang gini teman-teman, kadang kita fokus sama pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan buat dijawab. Mereka memang buat untuk Anda down. Mereka bikin pertanyaan itu memang buat Anda pusing gitu loh teman-teman. Tapi bagi saya kayak paten expired segala gitu sampai diurusin loh. Bahkan ada yang ngurusin kita, bahkan ini bukan dari AFC Jepang beneran loh. Bahkan kita lagi dituduh mencatut AFC Jepang. Makanya tadi video Jepang yang liburan yang kita jalan-jalan ke pabrik, saya ulang-ulang terus. Bukan, kok ini video diulang-ulang mulu sih? Maksudnya leader yang generasi pertama itu udah ke pabrik teman-teman. Dia udah lihat, ketemu sendiri, bahkan lepasin ikan salmonnya sendiri gitu loh. Cuma maksud saya kita nggak terlalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya kami lagi doing something, memang lagi ada yang kita urus, ini nggak bisa terjawab semua. Sama kayak hari ini Dokter Susilo Rini belum masuk juga. Sebenarnya kalau dia masuk saya akan tanyain si pertanyaan, soalnya gini, mengenai IGF-1 gitu perlu jurnal yang, kalau Anda baca chat, Anda juga ada jurnal pembantahnya. Tapi itu kan jadinya teknis, sedangkan kita hari ini bergabung sama Dokter Susi, pertama nggak pakai slide. Pasti susah jelasin hal yang teknis nggak pakai slide. Kedua, koneksi agak kurang baik. Makanya kayak tadi teman-teman kayak dokter masuk, kami udah bersyukur dengan adanya Dokter Susi. Kadang sinyal putus-putus ya is okay lah. Gitu ya teman-teman, yang penting kita dapat poinnya. Gitu. So teman-teman, home talk ini tujuannya kita bukan klarifikasi sih. Karena kita tidak pernah merasa overclaim. Kami tidak pernah merasa melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh juga, tapi kami lebih sifatnya edukasi. So, bukannya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan, tapi alangkah lebih baik ada waktu momen khusus. Hari Sabtu, seminar dokter yang lain yang benar-benar jelasinnya dengan baik. Ada slide, ada apa yang Anda tanya. Kalau ini kan kita pertama ada edukasi dulu di awal, lebih lurusin kayak patent expired lah diurusin, maksudnya jelas banget pertanyaannya, emang mau bukan mempertanyakan itunya, emang mau ganggu aja, tapi ya is okay lah. Yang penting teman-teman gini, sambil nunggu dokter ya saya ngomong ya, jangan serang mereka. Kalau kalian capek lihat post gitu ya jangan dilihat. Yang paling titipan kami dari AFC, please jangan serang Prof. Iris. Kalau bisa ya teman-teman ya. Maksudnya jangan deh gitu loh. Biar kami nanti yang lagi jalanin proses tertentu, kita lagi minta pendapat beberapa tertentu. Jadi nggak usah. Biar kita pakai edukasi. Itu yang rasanya, soalnya kita di AFC diajarin untuk tidak pakai emosi. Kalian nggak pernah diajarin untuk jelek-jelekin produk orang. Kalian tidak pernah diajarin untuk hina-hina orang. Gitu ya teman-teman ya. So, kami mau jadi yang beda,
maka kita bikinnya juga beda. Jangan tuntut kami balas dengan emosi. Pertanyaannya gini simple, apakah bisa kita pakai emosi? Bisa, teman-teman. Dengan segala kekuatan, saya rasa kami bisa lakukan dengan emosi. Tapi saya percaya kalau kami lakukan tindakan dengan emosi itu, kalian akan kecewa sama kami, kalian akan malu sama kami, kalian akan sedih. Dan itu sebenarnya yang kami pikirin, member kami, bukan yang itu gitu loh. Kami nggak mikirin yang di sana-sana. Kami lebih mikirin gimana member kami bangga tetap sama AFC. Dia bukan merasa nanti malu dengan tindakan saya yang menyerang-nyerang, mengajar-ngajari, berbicara hal-hal yang tidak harus dibicarakan. Itu sih teman-teman, itulah yang fokus kami adalah ke kalian. Bukan ke atas, bukan ke sananya. Dan saya juga mau terima kasih buat teman-teman yang sekedar chat saya, bilang, Pak, semangat ya, Pak, support ya. Saya jujur sedih banget, bukan sedih ya, maksudnya saya terharu banget karena saya mikirnya gini, mestinya saya yang lagi supportin dia, tapi mereka yang lagi support saya. Di situ saya benar-benar terima kasih buat member-member AFC, tapi gini, momen ini adalah momen kita buat bersatu sebenarnya. Bukan saling menjelekkan, bukan AFC, maksudnya gini, ada oknum, kita jadi salahin oknumnya, beliau udah minta maaf ke Prof. Iris, satu, teman-teman, beliau juga cuma forward the upline-nya, di mana upline-nya pun udah ngaku sama saya. Kami juga ada kasih punishment sesuai kode etik, tapi kami tidak akan menjual atau mengkambing-kambingkan mereka. Mereka udah jujur, mereka udah minta maaf ke yang bersangkutan, ke kami juga, mereka udah bertanggung jawab, karena teman-teman gini, posisi mereka juga nggak tahu kalau itu nggak boleh. Mereka cuma forward dari upline yang buat. Upline-nya pun udah ngomong sama saya, sama manajemen juga. So, stop salah-salahin orang, teman-teman. Disinilah momen dimana kita bersatu. Karena AFC juga tidak pakai emosi, tidak menghalalkan segala cara di mana bisa. Karena kami mikirin member AFC kita. Biar dia tidak malu, dia tetap bangga, dia tetap semangat. Bukan kalau saya pakai emosi, pakai cara-cara anak kecil, saya yakin Anda akan malu sama saya. Dan itu yang saya tidak mau. Gitu ya teman-teman, jangan jelek-jelekan orang yang jelekin kita. Apa gunanya? Nggak ada kasus ini juga dia jelek-jelekin kita kok. Bener nggak sih? Nggak ada kasus ini juga dia nggak suka sama kita. Ada satu dokter yang punya cerita, kita ambil edukasi dari pendapat dokter lain. Setiap dokter banyak kok. Gitu. Itu paling mau nutupi dari saya karena mungkin Dokter Susilo ini belum bisa connect lagi sama saya. Saya tadi berusaha ngulur waktu. Mungkin ada penutupan dari Pak Ernest dan Pak Mike. Ya, Mike dulu deh, yang lebih muda. Ini mainnya umur ya. Yeah, jadi ya saya bersyukur banget kalau apa ya, tantangan ini boleh ada di momen ini, gitu. Momen awal 2021 dan benar-benar tadi pagi saya teleponan sama Pak Ernest gitu. Belum sumringah ini mukanya belum gitu ya. Belum. Jadi saya sempat ngobrol sama Pak Ernest, saya cuma bilang apa ya? Sebetulnya produk kita itu diragukan. Mungkin karena kita tuh MLM. Exactly. Karena kita semua tahu bahwa MLM itu banyak sekali miringnya gitu ya. Produknya nggak jelas, bahkan papa mertua saya pun termasuk korban yang menggunakan produk yang salah gitu. Akhirnya diabetesnya jadi buruk. Nah, Pak Ernest, saya dan Niko di sini membawa AFC yang ingin mengubah industri MLM. Itu spiritnya dari awal, Bapak Ibu. Pingin industri MLM itu jadi baik, kita urusin legalnya. Niko juga waktu itu sama saya presentasi di pantai gitu ya.
kita MLM dari startnya itu, dari awalnya itu benar memang mau membangun reputasi mengubah industri MLM lebih baik di Indonesia gitu. Dan produknya juga, hey, kalau ke AFC Jepang, astaga, itu saya sampai tadi bilang saya sebut di Indonesia aja coba cari satu company yang udah go public yang bisa pure non chemical. Nggak ada gitu, se-advance itu AFC di Jepang gitu ya, dengan segala produknya yang bukan cuma di Indonesia, di Singapura dapat penghargaan 10 tahun berturut-turut, di China, di Korea. Ya, ini benar-benar farmasi, perusahaan farmasi go public, perusahaan terbuka bisa dilihat gitu ya. Tadi Niko juga sempat sebut yang awal-awal ke sana, sayangnya COVID ini aja nggak ke sana. Nah, buat saya, andainya produk-produk ini dibawa sama Pak Ernest dan diubah saat itu tidak diubah ke MLM, dibikin jadi retail, saya yakin sama berhasilnya gitu. Cuman yang kaya mungkin Pak Ernest sendiri, bukan teman-teman di sini gitu ya. Saya nggak bisa lihat Busido langsung. Busido. Saya nggak bisa lihat teman-teman jadi Busido gitu loh. Saya nggak bisa lihat, saya benar-benar nggak bisa lihat Bu Christine minggu lalu bisa bayar utang gitu loh. Itu saya nggak bisa lihat mungkin. Saya nggak bisa lihat orang sopir taksi bisa jadi sukses gitu. Saya nggak bakal bisa lihat. Kalau itu dibuat retail, bisa nggak? Bisa gitu. Tapi spirit kita dari awal bikin bisnis model MLM, ingin mengubah industri, spiritnya udah jelas. Doa yang didapat dari Bu Helen udah jelas untuk memberi impact gitu. Nah, di sini kita sama-sama kembali ke value itu, bahwa reputasi yang kita bangun seperti itu. Jadi kalau ada terjadi seperti ini, kami tetap atas nama AFC Indonesia tetap minta maaf seperti yang teman-teman lihat. Tapi jujur aja, ini cukup menyakitkan karena kita benar-benar tidak ada satupun niat ke sana, dan kita tuh nggak ada satupun keinginan merusak nama baik AFC Jepang di Indonesia. Kita cuma pingin, benar, saya sempat tadinya mau nulis, tadi pagi saya mandi itu yang saya pikirin tuh cuman ini, cuman ini kalau sampai AFC kenapa gue punya berapa ratus ribu member ya, berapa yang belum selesai utang ya, gitu. Maksud saya, orang saying, saya benar-benar saya sempat berpikir, saya jauh lebih happy sekarang karena hidup saya tuh lebih banyak testimoni orang-orang sembuh, lebih banyak testimoni orang-orang maju. Itu hidup saya jadi lebih nyaman, Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Saya juga lebih senang lihat Niko lebih happy sekarang, lebih aduh, saya senang. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita pokoknya di sini solid, kita maju sama-sama. Saya yakin dengan spirit kita, dengan value kita, 2021 ini diawali dengan cara yang tepat. Kita pasti fly higher. Thank you. Ya, luar biasa. Kalau dari saya sih teman-teman, saya nggak mau banyak-banyak lagi. Mike udah bilang semuanya tadi itu sama sekali. Saya cuma mau bilang, kita nggak bisa closing semua orang, teman-teman. Kita nggak bisa buat semua orang mau sayang sama kita, mau suka sama kita, mau ikut visi kita. Menurut saya ya benar, Mike yang bilang tadi itu benar banget, bahwa orang benci kita. Nomor satu karena kita MLM. Kita sedang mengadakan revolusi industri gitu ya. Jadi banyak orang yang ya nggak bisa terima tetap gitu loh. Sekalipun kita sudah do the best gitu ya. Sekalipun kita yang pertama loh membawa farmasi yang sudah go public menjadi sebuah MLM dan kerjasamanya secara benar gitu ya. Tidak mencatut nama atau apa gitu. Nah, teman-teman, dari spirit itu ya, maksudnya kita bisa tahu bahwa ada orang-orang yang memang sudah dipilih untuk masuk ke AFC. Nggak bisa semuanya mau, teman-teman. Jadi percuma kalau ada orang yang sudah belum mau, terus dia menyerang, lebih baik kita yang mundur aja. Masih banyak orang lain yang teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Karena kalau kita terus nge-push, lalu akhirnya kita pengen membuat dia masuk, lalu kita mulai
cerita yang overclaim gitu teman-teman. Menurut saya arahnya ke sana gitu. Nah, akhirnya orang jadi benci lagi, ini MLM lagi gitu. Nah, kita sesuai paten aja. Testimoni, nanti beberapa testimoni seperti kata dokter tadi kita akan coba teliti kenapa. Tapi testimoni jangan dipakai sebagai titik bahwa semua orang bisa sembuh lewat produk ini. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita juga yuk bantu jaga nama AFC dengan baik gitu untuk tidak overclaim. Ingat teman-teman, kalau mereka sudah ketawa atau menolak, mungkin belum waktunya gitu. Diemin aja dulu gitu. Diemin aja dulu, nggak apa-apa. Nggak bisa semua orang di closingin gitu. Dan yang masuk ke tim Anda adalah orang-orang pilihan teman-teman. Itu Anda harus percaya bahwa memang mau nggak mau diakui ada di AF itu God favor ada di sini gitu. Jadi orang-orang pilihan aja yang bisa masuk ke sini gitu. Dari saya itu aja sih. Oke, thank you Pak Ernest, buat Pak Mike, juga buat teman-teman semua. Saya juga mau nambahin, ingetin lagi buat tidak overclaim gini. Apa sih bedanya overclaim apa enggak? Gini, kan teman-teman tahu bahwa kami di AFC tidak pernah satu kali pun bahas bisa menyembuhkan apapun itu. Termasuk Dr. Luigi, dokter manapun. Nah gini teman-teman, tapi kalau bisa teman-teman juga bantu kami. Jadi waktu Anda sharing testimoni bahagia Anda, atau testimoni bahagia keluarga Anda, tidak artinya gini loh. Contoh ayahnya sembuh jantung, lalu, oh lo jantung, nggak usah pasang ring, minum ini aja, ayah gue sembuh kok. Nah itu loh. Itulah yang dimaksud overclaim, ada di situ teman-teman. Di situ ya, jadi kita edukasi. Mungkin hari ini kita bisa belajar dari, yang penting kan kita ada kejadian sesuatu, apa sih yang kita bisa belajar ya. Mungkin itulah overclaim yang bagi-bagi mereka itu maksud. Karena kan kalau di kami punya rapi data. Setiap hari Sabtu AFC Life Science di Facebook tersimpan, sama kayak hari ini teman-teman mau nonton siaran ulangnya nanti tersimpan di Facebook. Semua orang bisa nonton. Seminar dokter semua orang bisa nonton. Tidak ada satupun dokter saya bilang bisa sembuh. Menyembuhkan, gitu loh, menyembuhkan. Bagi teman-teman disitulah kerjasama kita. Jadi mungkin kalian sembuh, kalian sharing is okay. Boleh nggak boleh? Saya juga share kok kemarin. Begitu ada yang bahas itu, saya ngajak, ternyata saya happy banget ketika tim-tim mulai speak up bagaimana dia ternyata terbantu autoimunnya. Nggak ada, mereka juga speak up-nya bagus kok. Yang bagus saya masukin bahwa mereka bilang terbantu, bukan sembuh. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum tahu edukasinya, sehingga mungkin jadi begini. Sehingga berhubungan langsung dengan AFC. Tapi nggak apa-apa. Inilah gunanya kita edukasi, gitu ya teman-teman ya, kita ingetin lagi, kita saling jaga lagi, karena gini teman-teman, kapal ini gede isinya teman, ratusan ribu orang kapal ini, dan akan makin lebih besar lagi. Saya percaya, kayak teman-teman yakin lah, karena kita ternyata tidak goyang sama sekali soal order barang, karena ternyata sales tertinggi malah kemarin. Bingung nggak? Selama AFC berdiri kemarin. Cuma bukan masalah itunya ya. Saya mau kembaliin ke teman-teman, juga ingat bahwa kalian ada di kapal ini, kita jaga sama-sama ya teman-teman ya. Kita nggak overclaim. Kita udah belajar dari kasus ini. Mungkin nanti ada another orang lagi yang bakal komplain lagi A, B, C. Justru disitulah kita bersatu. Justru momen ini menurut saya adalah momen di mana ketika ratusan member AFC dipersatukan jadinya. Itu yang saya benar-benar happy. Dari dokter-dokter AFC, saya mau sebut satu-satu. Dr. Wijaya, Dr. Pur, Dr. Lucy. Ini ada leader-leader banyak sih. Leader-leader kayak Cisusi, Dr. Trevino. Mereka semua di belakang ini yang bikin hari ini bisa ada loh. Saya juga mau terima kasih buat Cynthia dari Konichiwa Team. Itu yang bikin hari ini ada. Kenapa sih AFC baru respon tadi, saya mau kasih tahu ya. Kami selalu berpikir, kami tidak mau bikin Anda malu, tidak mau bikin Anda sedih, tidak harus pakai emosi gitu loh. Tapi apakah ada step-step selanjutnya teman-teman? Pasti ada. Kami akan datengin dokter-dokter yang lebih banyak lagi ke sini. Kami akan bangun penelitian yang lebih serius lagi dengan kerabat-kerabat dokter untuk buktiin. Karena sebuah klaim teman-teman, mau dari siapapun itu, dia harus membuktikan itu. Betul ya? Nggak bisa dari sepotong-sepotong langsung ngomong. Mereka harus melakukan penelitian untuk membuktikan. Dan kita lagi ongoing itu. Kita sama Profesor Trevino lagi bikin penelitian soal subarasi,
kita sekarang Utsukushi, mudah-mudahan jadi sama Dokter Susi gitu ya. Semua ada indahnya gitu loh teman-teman. So tenang aja, semua pertanyaan kalian akan terjawab. Nanti Sabtu mudah-mudahan kalau ada Dokter Susi bisa hadir, kalau enggak dokter yang lain dulu isi. Dan kalian akan kaget setiap hari Sabtu akan temanya benar-benar apa yang kalian lagi tanya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini lagi fokus sama soal maaf, lebih ke autoimun. That's why saya ada Dokter Susi, di mana dia ahli patologi, adalah ilmu yang mempelajari asal muasal sakit. Kedua, dia juga lagi S3 imunologi, which is orang yang cukup kompeten untuk kita hadirin di sini. Gitu ya teman-teman ya, paling masalah waktu seperti biasa teman-teman. Pak Ernest sudah tutup, Pak Mike sudah tutup, tinggal saya yang nutupnya agak bertele-tele seperti biasa juga. Mungkin malam ini kita udah mulai bisa tidur dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Itu dulu ya. Saya mau terima kasih buat teman-teman yang stay believe sama AFC, yang stay support. Saya jujur aja ya, saya sempat nangis waktu kalian chat saya satu-satu untuk bilang, Nick, support apa? Saya support ya, semangat ya. Itu benar-benar saya merasa amazing, karena saya merasa di saat itu saya harus support kalian. Malah kalian yang support. Saya mau terima kasih buat kalian. Mudah-mudahan positif yang kayak begini kita bawa terus. Ingat ya, jangan serang siapapun. Prof. Iris termasuk oknum-oknum atau member-member yang juga salah. Mereka udah ngaku, mereka juga nggak tahu itu salah. Termasuk khususnya untuk member kita Telegram yang Surabaya itu, yang memang ada di postingan itu, saya mengajak Anda justru kita harus rangkul dia, kita harus support dia, karena dia juga bukan pelakunya gitu loh teman-teman. Upline-nya juga udah ngomong sama saya, maksud saya justru disitulah Family AFC itu dinilai dari situ kan. Justru kita merangkul gitu ya teman-teman ya. Sama kayak kita sekarang, kita tidak menyerang atau apa, justru kita dengan edukasi. Oke teman-teman, saya mau tutup acara AFC ini. Mudah-mudahan teman-teman yang di Facebook, yang di Zoom hari ini happy. Bagi yang jawabannya belum terjawab, tenang aja. Kita masih ada hari Sabtu sesi dokter, masih ada minggu depan Sabtu dokter lagi, akan ada terus teman-teman. So keep going, jangan takut. Mereka yang benci akan tetap benci juga, mau ada ini nggak ada ini juga. Mereka yang mau bully tetap bully juga. Saya hari ini dibully oleh 100 MLM, bukan 100 orang ya, 100 MLM, is okay. Saya nggak pernah jelekin siapapun, karena saya belajar dulu saya seperti itu. Sekarang saya tidak seperti itu. Karena saya udah di AFC. Oke deh teman-teman, selamat malam semuanya, dadah! Thank you semua, God bless you, Selamat malam bye. semuanya.